Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2913-2915 semuanya damai. Zhao Gongming melihat segala sesuatu di depannya dan menghela nafas. Apakah kamu ingin membersihkan sisa kekuatan mereka seperti sebelumnya? Itu tidak perlu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Kota abadi Tianwei bukanlah markas kami. Kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari, mengambil alih tempat itu, dan kemudian mengatur agar orang-orang datang dan mengambil alih tempat itu. Mendengar ucapan itu, Zhao Gongming mengerutkan kening, kita tidak punya cukup tangan. Biarkan penduduk kota abadi Tianwei melakukannya sendiri, dan pindahkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan. Apakah mereka ingin mengubahnya atau tidak, itu akan diputuskan oleh penduduk kota abadi Tianwei. Berikan demonstrasi. Baik bagi mereka jika mereka mau belajar dari Kyushu, tetapi buruk bagi mereka jika mereka tidak mau belajar. Jericho Lee tidak memiliki hati yang perawan. Seorang kaisar yang baik hati tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar. Kebaikan kepada orang lain tidak dapat mencapai hal-hal besar. Jadi begitu. Zhao Gongming menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin pergi ke kota abadi lainnya? Tampaknya menyelesaikan masalah para abadi di sini saja tidak cukup. Jericho Lee mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Dia menemukan bahwa membunuh Raja Abadi di kota abadi ini saja tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar. Sebaliknya, permasalahan baru justru muncul. Setelah memikirkannya, dia merasa tidak perlu pergi ke kota abadi berikutnya, dan cara lain harus digunakan untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, saya akan kembali ke Federasi Xiancheng dan meminta mereka menyebarkan berita atas nama mereka. Xiancheng, yang menjadikan Kyushu sebagai pusatnya dan bersedia untuk tunduk, akan berada di bawah yurisdiksi Kyushu. Semua yang lama sistem Xiancheng akan dihapuskan dan mode manajemen Kyushu akan terus berlanjut. Mereka yang tidak mau tunduk tidak segan-segan. Itulah caranya. Zhao Gongming berpikir sejenak, tetapi sulit untuk menjamin bahwa Raja Abadi itu akan melanggar hukum. Terlebih lagi, beberapa Raja Abadi yang pernah berkonflik dengan Kyushu akan membiarkan masa lalu berlalu. Jericho Lee menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, hanya ketika kamu toleran barulah kamu bisa berbicara tentang kemurahan hati. Bagaimana menjadi toleran tanpa toleransi? Jika kita bahkan tidak memiliki sikap seperti ini, bagaimana kita bisa membuat orang lain di Xiancheng percaya bahwa latihan Kyushu adalah yang terbaik? Pada hari yang sama, Zhao Gongming mengambil alih rumah Tuan Kota Abadi Tianwei, dan kemudian mengeluarkan pengumuman. 3 makhluk abadi sudah mati, mulai sekarang, Kota Abadi Tianwei akan setia kepada Kyushu. Sistem sosial asli akan dihapuskan sepenuhnya, dan mode manajemen Kyushu akan diperkenalkan untuk berinovasi secara komprehensif. Pengumumannya sangat singkat, namun menimbulkan sensasi yang sangat besar di Xiancheng. Faktanya, dalam 8 tahun terakhir, negeri dongeng yang paling dekat dengan Kyushu sudah menyebarkan cerita tentang Kyushu. Semua orang tahu bahwa tidak jauh dari mereka, ada kota abadi yang berganti nama menjadi negara, di mana setiap orang setara, kaya dan berkuasa, damai dan penuh harapan. Terlebih lagi, dalam 8 tahun terakhir, banyak orang yang diam-diam memindahkan keluarganya ke Kyushu dan menjadi penduduk Kyushu. Sekarang, akankah kota peri Tianwei juga menyambut hari ini? Sebagian besar masyarakat dipersilakan di tengah jalan, hanya segelintir orang yang demi mempertahankan status dan kepentingannya yang tinggi mempunyai pendapat yang berlawanan, namun orang-orang ini ditakdirkan tidak mampu menghentikan arus sejarah. Di sini, Jericho Lee kembali ke Kyushu. Dia menemukan Luodong dan Seto Hua dan meminta mereka memanggil kota besar abadi atas namanya melalui sistem informasi guild. Mulai saat ini, mereka yang bersedia setia kepada Kyushu akan menjadi negeri dongeng yang berafiliasi dengan Kyushu. Kyushu akan mempunyai yurisdiksi atas mereka dan memberi mereka perlindungan dan sumber daya yang diperlukan. Berita bahwa Jericho Lee secara langsung membunuh Batian Jinxian, Longyuan Jinxian dan Abyssal Jinxian juga menyebar, dan mengumumkan kekuatan Luo Jinxian yang hebat. Luodong dan Seto Hua tidak tahu harus mengatakan baik atau buruk. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka nilai. Bagaimanapun, kekuatan Jericho Lee begitu kuat hingga melampaui imajinasi. Da Luo Jinxian. Para tetua dan bahkan presiden di tingkat tertinggilah yang memiliki kekuatan seperti itu di markas besar persekutuan. Sekarang Luodong dan Seto Hua, beraninya menantang ibu kota Jericho Lee. Tentu saja kita hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Jericho Lee. Ketika berita itu menyebar ke ratusan kota peri, itu mengejutkan seluruh dunia. Mari kita setia pada Kyushu. Kamu bercanda, orang bodoh berbicara tentang mimpi. Dari Kyushu berbicara omong kosong. Raja-raja abadi ini memiliki kekuatan yang besar di kota abadi, yang dapat dikatakan benar-benar tidak dapat disangkal dan memiliki kekuatan yang besar. Kapanpun, kekuasaan selalu menarik dan gila.
Sekarang biarkan mereka menyerahkan hak mereka dan berjanji setia pada kota peri lain. Bagaimana mereka bisa bersedia? Tentu saja, mereka juga tahu bahwa ada Luo Jinxian besar di belakang kerajaan Kyushu sebagai pendukung, dan alasan mengapa Raja Abadi ini memiliki kekuatan besar di kota abadi adalah karena mereka memiliki Luo Jinxian besar di belakang mereka sebagai pendukung. Meskipun tidak semuanya, setidaknya pemilik kota dari setiap kota abadi adalah. Jika mereka setia kepada Kyushu sekarang, itu berarti mengkhianati Luo Jinxian yang hebat di belakang mereka. Sejujurnya, bagaimana mereka bisa bersedia? Justru karena itulah Jericho Lee sejak awal menegaskan bahwa Kongres Kyushu akan memberi mereka perlindungan yang diperlukan jika mereka mau setia. Implikasinya adalah Jericho Lee akan membersihkan Luo Jinxian yang besar. Sedangkan bagi yang tidak mau setia, Jericho Lee pun tak segan-segan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Jika kamu setia pada Kyushu, sebenarnya pertimbangan yang cermat adalah pilihan yang baik. Tidak semua Raja Peri menolak, tetapi ada pula yang sangat tersentuh. Anda tahu, banyak dari ratusan dan ribuan kota abadi di dekat Kyushu awalnya melekat pada Batian Jinxian, Jurang Jinxian, dan Longyuan Jinxian. Sekarang ketiganya sudah mati, itu berarti kota abadi di bawah kendali mereka tidak mendapat dukungan. Sangat berbahaya jika tidak ada Luo Jinxian besar di belakang kota abadi. Bagaimanapun, hukum kelangsungan hidup di negeri dongeng selalu menjadi hukum rimba. Menaklukkan kota abadi lainnya adalah hal sehari-hari. Ada dukungan besar Luo Jinxian, dan tidak ada dukungan besar Luo Jinxian kota peri, sangat berbeda. Yang pertama, apakah akan menyerang kota negeri dongeng lain atau mencari perlindungan diri di sudut yang aman, memiliki kemungkinan besar untuk menang. Sulit untuk kalah meskipun Anda kalah. Kalaupun kalah, kamu bisa mempunyai backer untuk membantu membersihkan musuh. Namun yang terakhir ini tidak seberuntung itu. Pada dasarnya, Anda tidak ingin menyerang kota abadi lainnya. Lagi pula, jika Anda menendang pelat besi, Anda akan mengangkat batu dan mengenai kaki Anda sendiri. Jika Anda menyerang diri sendiri dengan kota abadi lainnya, Anda mungkin bisa mempertahankan diri. Namun musuh mendapat dukungan dari Luo Jinxian. Selama Anda berlarut-larut, Anda akan kalah. Kalah, bahkan temukan seseorang untuk membalas dendam. Bab 2914. Bagi mereka yang kehilangan dukungan dari Luo Jinxian, kesetiaan kepada Kyushu tentu bukanlah pilihan yang salah. Bagaimanapun, pemimpin Kyushu saat ini adalah Luo Jinxian yang besar, dan dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh ketiga Jinxian. Setia pada Kyushu, setidaknya keamanan terjamin. Di masa depan, ketika kota abadinya diserang oleh musuh asing, dia tidak mengkhawatirkan tempat untuk Senli. Bagi orang-orang di setiap kota peri, konsensus semua orang adalah bahwa mereka bersedia untuk setia, yang berbeda dari beberapa makhluk abadi yang rakus akan kekuasaan. Ide kebanyakan orang awam sangat sederhana, mereka hanya ingin hidup sejahtera. Kabar yang dirilis Federasi Negeri Dongeng bukan hanya tentang membuat negeri dongeng setia kepada Kyushu, tapi juga tentang situasi Kyushu selama 8 tahun terakhir. Di negeri dongeng di mana sebagian besar negeri dongeng tidak normal dan tidak sehat, keberadaan khusus Kyushu bagaikan surga. Siapa yang tidak rindu? Secara khusus, beberapa kota negeri dongeng yang terdekat dengan Kyushu telah menyaksikan banyak orang yang memindahkan keluarganya hanya dalam beberapa hari. Tidak semua orang bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menjadi ikan di air di negeri dongeng. Kebanyakan orang hanyalah orang biasa, berjuang di bawah, dan tuntutan mereka tidak tinggi. Namun hingga saat ini, hanya Kyushu yang mampu memenuhi tuntutan mereka. 7 hari kemudian, Jericho Lee menerima kabar tentang Xiancheng, kota pertama yang bersedia menyerah. Terletak di selatan Kyushu, 1 juta kilometer jauhnya, kota Suiyuexian. Sebagai kota abadi pertama yang menyerah, dia membuat sebuah permulaan. Tentu saja, Jericho Lee membuat pernyataan yang sangat serius, mengundang Raja Abadi Kota Abadi Suijue untuk datang ke Kyushu untuk membahas hal-hal penting. 3 hari kemudian, 2 Raja Abadi Kota Suiyuexian memimpin sekelompok besar orang. Mereka berangkat dari kota Suiyuexian dan tiba di gerbang paling selatan Kyushu setelah sebulan. Berdiri di bawah gerbang kota, Suijue menatap ke arah gerbang yang ramai, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Berbeda dari pemandangan manapun yang dia lihat di gerbang kota abadi di masa lalu, tembok di sini sangat rendah, bahkan setara dengan tidak ada, tetapi sangat mengesankan dan berkarakter. Tembok kota yang kokoh bagaikan naga yang terbang tinggi. Dari segi pertahanan, tembok kota tidak memenuhi syarat, apalagi untuk melindungi hewan-hewan buas, monster, dan bahkan selama kekuatan orang yang sedikit lebih kuat, menyelinap ke dalamnya tidak dapat ditemukan. Harus dikatakan bahwa orang Kyushu tidak punya otak ketika mereka mendesain tembok. Atau apakah menurut Anda tidak perlu waspada terhadap bahaya apapun? Dengan keraguan ini, tim terus bergerak maju. Ketika mereka mendekati gerbang kota, mereka menemukan lalu lintas padat dan orang-orang keluar masuk. Yang ada hanya pos biasa, dan tidak ada tentara yang bertugas melakukan inspeksi sama sekali.
Dan orang-orang yang masuk dan keluar dari sini adalah orang-orang biasa, pedagang, resimen tentara bayaran yang keluar kota untuk melakukan tugas, dan keluarga abadi yang kuat. Ada berbagai macam orang. Ada senyuman di setiap wajah, dan tidak ada tanda-tanda depresi. Kenyamanan dari hati seperti itu sama sekali tidak tersamar. Terlalu berani untuk tidak memeriksa orang yang memasuki kota, bukan? Raja Peri Peti Mati merasa aneh, dan anak buahnya mengangguk pada saat bersamaan. Mungkin itu yang membuat Kyushu spesial. Selain penjelasan ini, Raja Abadi Salju juga tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Dia melambai kepada semua orang, ayo pergi. Di gerbang kota, sekelompok orang datang dengan tergesa-gesa. Apakah Anda tamu dari kota Sue Yuexian? Jika Anda melewatkan sesuatu, sambutlah jauh-jauh, dan nantikan Haihan. Zhang Daoling melengkungkan tangannya dan menyambutnya dengan senyuman. Sama-sama. Saya akan menunggu Anda datang ke sini. Kami mengganggu Anda. Raja Peri Snow Jue juga sangat sopan. Meskipun Zhang Daoling di depannya tidak sekuat dia, siapa yang membiarkan orang lain di Kyushu memiliki lebih dari 10 Raja Peri, dan Luo Jinxian yang hebat. Kekuatan seperti itu unik di puluhan ribu kota abadi di kawasan ini. Sambil tersenyum, Zhang Daoling melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan kita sedang bersiap untuk membahas berbagai hal baru-baru ini. Dia tidak bisa datang menemui beberapa dari Anda secara langsung. Saya harap Haihan dapat membantu Anda. Pahami, pahami. Raja Peri Snow Jue mengetahui bahwa penguasa kerajaannya adalah Kyushu Jinxian. Dia tidak memiliki wajah sebesar itu. Dia bisa membiarkan Luo Jinxian yang besar merendahkan diri untuk menemuinya. Semuanya, tolong ikuti aku. Zhang Daoling memberi isyarat mengundang, dan kemudian memimpin orang-orang ke kota. Untuk memudahkan Anda memahami secara intuitif situasi Kyushu saat ini, silakan kunjungi lebih banyak lagi. Saya yakin ini akan lebih bermanfaat bagi negosiasi di masa depan. Dari posisi Cheng Guan hingga Cheng Sufu, melalui banyak kota, kami secara intuitif dapat menunjukkan penampilan dan kekuatan kerajaan Kyushu kepada Raja Sue Yuexian dan lainnya. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, Sue Jue Xianwang memperhatikan ada beberapa orang di belakang, memegang beberapa benda aneh mengikuti di belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apa yang mereka lakukan. Zhang Daoling menoleh ke belakang dan berkata, saya rasa Anda belum pernah melihat benda ini. Ini disebut kamera video, yang juga disebut perekam video. Ini mirip dengan peralatan peri yang digunakan untuk merekam informasi di Federasi Negeri Dongeng, namun lebih intuitif dan mudah digunakan. Dia melangkah maju, mengambil salah satu kamera, memainkannya dan menunjukkannya kepada mereka. Ini bisa secara langsung merekam semua hal di dunia nyata. Itu sendiri adalah hal yang bersifat batas bawah, tapi sekarang ini sangat umum di Kyushu. Untuk memudahkan kehidupan masyarakat awam, ketika Kyushu memulai pembangunannya, banyak membawa ilmu pengetahuan dan teknologi dari bumi. Kecuali beberapa pengganti yang lebih baik, semua aplikasi yang dapat digunakan telah dipopulerkan. Misalnya, bus telah digantikan oleh jaringan susunan transmisi yang lebih cepat dan lebih baik. Misalnya, kamera, ponsel, dan internet telah dipopulerkan di kota-kota besar Kyushu dan masih dalam tahap pembangunan menyeluruh. Dan barang ini. Raja Peri Snow Jue melihat ada tampilan layar kecil di kamera, yang menunjukkan gambar yang diambil dengan lensa. Untuk sesaat, tidak hanya dia, tetapi semua orang di kota Sue Yuexian membuka mata. Negeri dongeng tentunya jauh tertinggal dari bumi dalam pengamalan Taoisme. Namun dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, negeri dongeng sangat terbelakang. Bagaimanapun, negeri dongeng asli tidak memiliki permintaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Zhang Daoling mengembalikan kameranya kepada pria itu dan berkata sambil tersenyum, ini hanya hal kecil. Ada banyak hal seperti ini di Kyushu. Ayo pergi. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Melalui gerbang kota, di kiri kanan jalan terdapat beberapa toko kecil. Toko-toko ini adalah rumah-rumah bergaya modern di bumi, yang sangat berbeda dengan rumah-rumah bumi yang seolah-olah runtuh sewaktu-waktu di jalur Tianwei Xiancheng. Bab 2915. Rumah itu bukanlah rumah utama, tetapi Sue Jue Xianwang dan yang lainnya memperhatikan bahwa beberapa barang aneh dijual di toko-toko kecil itu. Zhang Daoling memperhatikan bahwa mereka tampak sangat penasaran, jadi dia membawa mereka ke supermarket besar. Namanya supermarket. Semua barang yang dijual di dalamnya ditandai dengan jelas. Ini unik di Kyushu. Berbeda dengan pasar tradisional. Supermarket semacam itu bisa dilihat di mana-mana di Kyushu. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau kapan saja. Yang kamu miliki di rak disebut minuman. Namanya jajanan di sebelah kanan, dan ada bar pedas. Enak sekali. Ayo coba. Dengan senyuman buruk, Zhang Daoling mengambil beberapa kantong potongan pedas dan membukanya untuk dicicipi. Aku pergi. Kenapa panas sekali? Tapi itu kuat dan membuat ketagihan. Raja Peri Snow Jue dan Raja Peri Peti Mati terlihat aneh.
Ini pertama kalinya mereka makan dengan rasa yang aneh seperti ini, tapi menurut mereka itu sangat enak. Orang lain makan, tetapi juga dengan cepat kehabisan kantong untuk membeli lebih banyak tas. Penjaga toko, bagaimana cara menjualnya? Penjaga toko sudah agak tua. Dia sudah lama mengenal orang desa yang berpakaian bagus ini. Sekantong berisi 50 sen. Berapa 5 sen? Beberapa orang tercengang. Wumau adalah Wumau. Kamu bahkan tidak tahu uang, kan? Penjaga toko terkejut. Kami tahu uang. Apakah itu batu roh? Peri. Peti mati itu bingung. Zhang Daoling sudah bersiap dan sambil tersenyum mengeluarkan tiket kertas. Ini uang. Itu adalah mata uang terpadu yang beredar di Kyushu. Bukankah itu batu roh? Peri peti mati terkejut. Begitu juga Lingxi, hanya sejenis mata uang yang beredar. Zhang Daoling memikirkannya karena takut mereka akan melakukannya. Tidak memahaminya. Dia berkata ini adalah mata uang terpadu yang dapat digunakan oleh semua orang di Kyushu, dan Lingxi bernilai tinggi, sehingga umumnya hanya digunakan dalam transaksi besar. Ada baiknya menggunakan mata uang semacam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, baiklah, bagaimana cara menggunakannya? Beli langsung. Peri peti mati itu seperti bayi yang penasaran. Ya. Zhang Daoling mengangguk, mata uang semacam ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dapat digunakan di mana saja, dan tidak perlu khawatir akan pemalsuan. Orang biasa tidak bisa memalsukannya. Menurut denominasi di atas, dapat dibagi menjadi 10.000, 5.000, 1.000, 500, 100, 50, 20, 10 yuan, 5 yuan, 1 yuan, 5 mao, 1 mao dan denominasi lainnya. Dengan ini, Anda bisa membeli apa saja. Raja Peti Mati tiba-tiba bertanya-tanya, di masa lalu, tidak ada batu roh sebagai mata uang perdagangan. Kedengarannya tidak terlalu merepotkan bagimu untuk menggunakan mata uang semacam ini. Tidak ada masalah, tidak sama sekali. Sebaliknya, ini jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Zhang Daoling tertawa dan menjelaskan, Lingxi sangat berharga. Saat ini, sepotong Lingxi inferior di pasaran dihargai 10.000 dolar Kyushu. Dan orang biasa mungkin tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun. Sebuah batu. Terlebih lagi, jika ingin membeli sesuatu yang nilainya sangat kecil, bagaimana cara membayarnya? Misalnya supermarket ini, sebuah batu bisa membeli banyak barang, tetapi orang biasa tidak bisa menggunakan begitu banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang lebih penting, dengan mata uang baru ini, Anda tidak perlu menimbun lagi. Anda dapat membeli apapun yang Anda butuhkan kapan saja. Tidak hanya mobilitas barang yang meningkat, tetapi kehidupan juga menjadi nyaman. Selain itu, mata uang seluruh negara adalah satu kesatuan dan dapat digunakan di mana-mana. Tidak ada yang namanya dulu. Sepotong batu dengan nilai berbeda di tempat berbeda menimbulkan berbagai macam perselisihan dan menghambat perkembangan perdagangan. Atau lebih merepotkan. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Raja Peri Snowjue menarik napas dan merasa sangat terinspirasi. Hanya dengan mendengarkan penjelasan Zhang Daoling, dia bisa merasakan betapa buruknya perubahan ini. Penjaga toko, berapa banyak yang baru saja mereka beli? Zhang Daoling bertanya sambil tersenyum. 10 dolar seluruhnya. Kata lelaki tua kecil itu dengan santai. Wecat-wecat. Baiklah. Di bawah pengawasan Sue Jue Xian Wang dan yang lainnya yang luar biasa, Zhang Daoling mengeluarkan ponsel. Apa itu? Itu disebut ponsel, dan itu juga sesuatu dari dunia bawah. Aku tidak tahu cara memainkannya, tapi konon sangat nyaman bagiku untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Zhang Daoling menyodokkan jarinya ke layar ponsel beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Batuk, biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Li Xuanwu di tengah kerumunan maju ke depan, mengambil ponselnya, lalu membuka WeChat dan menunjukkan kode pembayarannya. Penjaga toko mengeluarkan mesin di kasir dan menyapunya. Menjatuhkan. Melihat ini, Zhang Daoling menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kamu masih orang-orang zaman pasca yang bisa bermain. Lagi pula, setelah belajar begitu lama, aku masih tidak bisa memahaminya. Itu dibayar. Raja Peri Salju dan yang lainnya melihat wajah yang kacau. Ya. Bukankah tidak ada uang? Peri peti mati menunjuk ke uang di tangan Zhang Daoling. Li Xuanwu tercengang dan menggoyangkan ponselnya. Namanya ponsel. Meskipun tidak populer di Kyushu, ponsel ini sudah tersedia di wilayah perkotaan besar. Lihat dua ikon di pintunya. Namanya kode 2 dimensi. Apa itu kode QR? Orang-orang semakin bingung. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskan ini untuk sementara waktu. Ini dari batas bawah. Ini sangat rumit. Luangkan waktumu untuk keluar. Setelah meninggalkan supermarket, Raja Peri Peti Mati dan yang lainnya sedang makan potongan pedas sambil mendengarkan Li. Penjelasan Xuanwu. Tempat di mana kita tinggal disebut negeri dongeng. Jika kita berlatih, kita akan memiliki kekuatan segala macam hukum, kekuatan jalan besar dan sebagainya.
Namun ada banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan telanjang mata, seperti gelombang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Tidak apa-apa jika Anda tidak memahaminya. Sebenarnya saya kurang begitu memahaminya. Ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia di dunia bawah tempat saya dulu tinggal. Dengan bantuan berbagai mesin, mereka telah menganalisis banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Misalnya, ini tengah hari dan matahari tergantung di langit, bukan? Semua orang melihat ke atas, dan sekarang matahari bersinar. Cahaya yang dipancarkan matahari bukan sekedar cahaya. Melalui analisis ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa menganalisis berbagai macam warna, antara lain merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Yang dilihat mata telanjang hanya transparan. Warna. Kadang kalau hujan bisa lihat pelangi. Pelangi ada 7 warna. Padahal ketujuh warna itu adalah bagian dari sinar matahari. Ketika Li Xuanwu menjelaskan, dia secara khusus meminta orang-orang yang mengambil gambar di belakangnya untuk mencatat perkataannya. Hal inilah yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat kota negeri dongeng lainnya di masa depan, agar mereka bisa melihat semua aspek luar biasa dari Kyushu sekarang, dan mereka bersedia setia kepada Kyushu dari lubuk hati yang paling dalam.